hari raya besar ini. Khatib mengatakan hari raya besar karena memang ini yang pertama adalah hari raya pekanan kaum muslimin, hari raya Jumatan kaum muslimin dalam setiap pekannya, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang kedua, hari raya pekanan kaum muslimin ini sekarang ada pada bulan suci Ramadan, dan khatib dapat naik mimbar ini dengan tentunya ini terjadi atas dasar kehormatan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib pun menyampaikan doa di sini agar semoga segenap pengurus Masjid Miftahul Jannah Allah curahkan keberkahan, rahmat, hidayah, taufiknya untuk senantiasa mengayomi kita semua di Masjid Miftahul Jannah ini dengan tujuan li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah murni karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lain-lain. Suatu kenikmatan bila kita dapat berjuang bersama di antaranya melalui masjid ini. Salawat salam selalu kita sajikan dari sejak awal khatib menyampaikan khutbah kepada junjungan kita semua, baginda Habibana wa Nabiyyana wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin, guru-guru kita semua, dan semoga sampai kepada kita sekeluarga besar yang berusaha tunduk setia patuh kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Semoga pula segenap rangkaian ibadah Ramadan, baik itu saum, salat, zakat, infak, sedekah dan sebagainya, semoga Allah terima di sisinya menjadi pelengkap, pemanis, pelezat, pendatang jamuan kudus dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Jamaah rahimani rahmatullah, bahwasanya bulan suci Ramadan intinya harapan dari kita menunaikan bulan suci Ramadan ini di antaranya ada dua. Yang pertama, la'allakum tattaqun, sebagaimana ayat dalam surah Al-Baqarah 183 yang Fatih bacakan tadi. Ketika diserukan bahwa kepada kita semua, orang-orang yang beriman, kalau diseru dengan ayat di atas, tentunya akan terenyuh hatinya, akan menyambut dengan penuh haru dan sukacita. Kita saat ini, alhamdulillah keunggulan, kita mohon kepada Allah agar kita disampaikan ke bulan suci Ramadan sejak dari bulan Rajab dengan doa kita yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ternyata sekarang wa ballighna Ramadan ini kita jelas, kita nikmati. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Kita sambut Ramadan dengan gegap gembira. Kita bahagia berdiam di bulan Ramadan. Kita isi dengan aktivitas segala macam yang baik-baik. Tentunya baik kepada hamba minallah maupun hamba minannas. Itulah ibadah yang mesti kita tingkatkan. Maka jemaah sekalian, ibadah Allah, bulan suci Ramadan ini kenapa kok syarat dengan ibadah? Bahkan nilai amal ibadah yang sunnah itu setara dengan hal-hal yang wajib. Apalagi hal yang wajib. Sekali lagi, nilai yang sunnah itu setara dengan hal-hal yang wajib. Contoh qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu hal yang sunnah, tapi menjadi wajib pahalanya, menjadi besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dilaksanakan di bulan Ramadan. Yang sunnah seperti wajib pahalanya, nilainya tetap hukumnya sunnah, tapi nilainya jadi wajib, apalagi yang wajib. Oleh karenanya jamaah sekalian, ini suatu kenikmatan. Kita dapat merasakan kenikmatan jamuan Allah yang kudus ini, yang indah ini, yang nikmat ini. Sedangkan banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak menikmati, walaupun dia mungkin tidak menikmatinya karena wafat, karena barangkali dia walaupun masih hidup tapi hatinya sudah mati, sehingga tidak saum, tidak melaksanakan amal ibadah, mungkin qiyam Ramadan, isya, tarawih berjamaah, tidak menyimak kuliah tarawih, kuliah subuh dan seterusnya. Dia tidak menyimak, dia tidak menikmati hal-hal itu, walaupun pada kenyataannya dia dengar, dia melihat orang itu hidup di dunia
dia masih hidup. Tapi karena Allah tidak mencurahkan kenikmatan itu padanya, maka dia tidak dipilih menjadi orang yang menikmati indahnya bulan Ramadan ini. Maka para sahabat menyatakan, andaikan Ramadan ini 1 tahun penuh tanpa putus-putusnya, maka kami lebih suka keadaan Ramadan daripada keadaan yang lain. Bayangkan saja, nikmat di bulan Ramadan ini, suasana ibadah begitu kentara, begitu nampak sekali auranya. Betapa tidak? Wasufidat syaitan. Syaitan itu dibelenggu. Kalau syaitan dibelenggu, di mana orang sudah tidak digoda lagi oleh syaitan. Kalau tidak digoda lagi oleh syaitan, kecuali kalau bekas dalam penyakit syaitania ini masuk ke dalam hati. Seperti orang-orang yang tidak ibadah di bulan Ramadan ini, bukan semata-mata karena godaan syaitan, tapi bekas peninggalan syaitan itu masih ada dalam dirinya. Dia sudah keenakan melakukan amalan-amalan syaitania. Maka syaitan ini dibelenggu, tapi dia masih melakukan kejahatan. Tapi kalau orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, amin. Mudah-mudahan syaitan ini sudah pergi dari hati kita. Syaitan itu betul-betul dibelenggu. Betul-betul dibelenggu, tidak lagi diam di hati kita, maka kita semangat dalam melaksanakan ibadah. Ritme bacaan Al-Quran, nikmat sekarang. Ketika jalan sholat Jumat saja, mungkin ada beberapa di antara kita yang hadir di sini sibuk dengan bacaan Al-Quran, bukan sibuk dengan ngobrol, bukan sibuk dengan hal-hal yang bersifat keduniaan lainnya. Pokoknya tidak ada tanpa Al-Quran. Sudah subuh, sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib, bahkan sambil menunggu tarawih, ngaji dulu kita sempatkan. Ini kenapa bisa terjadi? Karena emang lagi semangat kita dalam ibadah. Kalau sudah seperti ini, berarti nyatalah syaitan itu dibelenggu dan kita tidak ada lagi penyakit syaitania. Maka harapan Ramadan yang pertama yang khatib sampaikan, khatib ingatkan kepada kita semua adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa dan taat sunnah. Memang tujuan Ramadan seperti ini. Maka nama lain dari bulan Ramadan, selain Ramadan ini dinamakan Ramadan atau bulan penempaan, bulan pembakaran, keris, pedang, golok dan segala macamnya. Kalau ditempa dengan besi yang panas, itu pasti akan tercipta menjadi senjata yang ampuh, yang tajam, berkilat-kilat. Begitupun kita, kalau ditempa di bulan suci Ramadan ini, nama lainnya di Riyadhah ya, Syahrul Riyadhah, bulan latihan, mengamalkan amal-amal soleh. Maka kalau ditempa, begitu keluar dari bulan Ramadan, ibarat bulan bertapa di kepompong, keluar dari kuku-kuku yang indah, itulah nanti kita. Dan yang kedua, harapannya adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Sekarang bagaimana kita mau kembali kepada kesucian, jemaah sekalian, tuan-tuan yang terhormat? Kalau kita masih belum terhanyut dengan kebiasaan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, orang jadi semangat untuk melakukan amal sosial. Selain amal minallah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia pun juga lebih kuat. Yang tadinya mungkin tidak biasa mengeluarkan infak, sedekah, bahkan zakat, baik itu mal maupun fitrah atau zakat fitri, menjadi terbiasa, menjadi semangat mengeluarkannya. Yang tadinya tidak semangat untuk mendukung perjuangan dakwah para ustaz, asatidzah, sekarang jadi semangat untuk mendukungnya. Sebab khatib pernah juga menerima sokongan dana dari hamba Allah seorang. Dia betul-betul semangat dalam membantu perjuangan khatib di bulan Ramadan ini. Khatib pernah menerima itu. Dan sebelum-sebelumnya tidak terpikir olehnya bahwa ada bantuan yang memang harus disalurkan untuk para pengemban dakwah. Bukan hanya sekedar untuk fakir miskin dan yatim saja, bukan hanya sekedar untuk bangunan masjid saja, tapi untuk orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah pun juga perlu sebagai motor penggerak utama. Nah ini jemaah sekalian di bulan Ramadan, lihat kita